Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel di Nurse. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan di bidang kesehatan perawat ahli pertama dan terampil tentang edukasi resiko cedera pasien dan kegawat daruratan. Tentunya ini sudah sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS 2021 Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Oh iya, kali ini saya akan membahas soal dulu ya. Kita lihat latihan soal, baru kita bahas bersama-sama ya. Sebelum mulai, teman-teman bisa klik like, share, komen, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan, keperawatan, dan tentunya SKB CPNS tahun ini. Langsung saja kita mulai ya, yaitu tentang latihan soal edukasi. Sebuah klinik baru mengadakan program hitan massal berkolaborasi dengan dokter dan perawat. Klinik tersebut menggratiskan kontrol perawatan luka di rumah pasca hitan. Perawatan luka pasca hitan atau sirkumsisi harus dipahami dan dilaksanakan oleh pasien dan keluarga secara mandiri. Salah satu tugas perawat adalah memberikan edukasi, tentunya tentang edukasi hitannya atau sirkumsisi. Metode edukasi apa yang tepat untuk perawatan sirkumsisi atau hitan di rumah? A. Ceramah. B. Role play. C. Demonstrasi. D. Diskusi. Atau E. Wawancara. Oke teman-teman, kita bahas ya ini tentang kasus ini ya. Yang ditanyakan itu metode edukasi, ya, metode edukasi perawatan di rumah ya. Apapun itu mungkin edukasinya sama yang punya kalau untuk metodenya ya. Nah untuk A ya, ceramah. Ceramah itu biasanya digunakan untuk kita memberikan edukasi kepada orang yang banyak ya. Jadi orangnya lebih dari 15 orang misalkannya. Kalau untuk role play yang di poin B itu hanya untuk bermain peran ya. Kita dulu pernah mengadakan di kampus atau perkuliahan role play tentang TAK, role play tentang pemberian nasal kanul atau lain sebagainya ya. Itu kita di role playkan misalkannya, di memainkan peran gitu. Kalau C, demonstrasi. Nah, ini mungkin lebih tepatnya di demonstrasi teman-teman. Jadi kalau untuk demonstrasi itu, kita action ya, kita memberikan suatu tindakan langsung kepada yang bersangkutan gitu ya. Nah, itu mungkin jawaban yang tepat di metode atau latihan soal edukasi ini adalah C ya, demonstrasi. Sedangkan untuk diskusi dan wawancara itu ya lain halnya ya. Kalau untuk diskusi berarti kita mendiskusikan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Jadi tidak ada actionnya, tidak ada tindakan. Nah, untuk wawancara sendiri itu perorangan, tidak ada tindakan juga ya. Jadi untuk soal ini adalah jawaban yang paling tepat adalah C ya, demonstrasi. Karena memang kita memberikan edukasi langsung dan contoh perawatan luka setelah hitan atau post sirkumsisi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah demonstrasi. Lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang perawat A berencana membuat penyuluhan pada pasien yang sedang dirawat di ruang penyakit dalam mengenai tata cara batuk efektif. Peran perawat dalam hal ini adalah A. sebagai promotor, B. sebagai fasilitator, C. sebagai konselor, D. sebagai edukator,
atau E sebagai advokat. Kita lihat di sini ya, sudah jelas sekali ya dari pertanyaannya saja ya, ceritanya itu tentang penyuluhan. Pasti teman-teman sudah tahu ya, penyuluhan edukasi. Nah, jadi penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang tata cara batuk efektif. Pasti teman-teman sudah tahu, ini adalah jawabannya adalah D ya, edukator. Jadi peran sebagai pendidik yang memberikan penyuluhan kepada pasien agar apa yang tidak diketahui pasien menjadi tahu terkait peningkatan derajat kesehatan. Sehingga peran perawat yang di atas itu termasuk sebagai edukator atau pendidik. Kalau untuk A, promosi ya, promotor. Nah, seorang yang mempromosikan sesuatu, nah, tentang cara promosi lah katanya. Kalau untuk B, fasilitator, berarti memfasilitasi ya, memfasilitasi pasien ya. Dan konseling atau konselor ya, konseling kepada pasien. Dan advokat itu berarti kita memberikan semacam pembelaan ya kepada pasien ya, advokat. Jadi untuk pertanyaan ini yang paling tepat jawabannya adalah edukator ya. Lanjut ya ke soal berikutnya, itu ke soal resiko cedera pasien. Tuan A umur 70 tahun datang diantar oleh keluarganya dengan keluhan demam 3 hari yang lalu, merasa lemas dan tidak nafsu makan. Tensi 150/90, nadi 90, suhu 38 dan respirasi 22. Menurut cerita di atas, pengukuran jatuh pasien dilakukan dengan menggunakan skala apa? Nah, jadi kita sebenarnya kalau ceritanya panjang ya, teman-teman, lebih baik kita membaca bawahnya dulu ya. Ini kebetulan cerita pendek ya, jadi dibaca aja langsung. Kalau ceritanya panjang dan berbelit-belit lah gitu ya, ada tensi, ada nadi dan sebagainya, ada data penunjang, itu kebanyakan. Jadi kita sepertinya untuk waktunya itu berkurang. Makanya kita harus baca soalnya dulu nih. Pertanyaan yang tepatnya dulu apa? Jadi kalau menurut cerita di atas ya, pertanyaan itu hanya pengukuran jatuh pasien. Nah, sedangkan data di atas itu adanya data objektif ya, data subjektif ya. Padahal yang ditanya hanya pengukuran jatuh. Itu dari trik untuk mengerjakan SKD atau CPNS SKB ya. Jadi yang hanya ditanya itu pengukuran jatuh pasien ya. Pilihannya A, Wong-Baker, B, Numeric Rating Scale, C, Morse, D, Humpty-Dumpty, atau E, Face Pain Rating Scale. Silakan teman-teman dijawab ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah skala Morse ya. Karena skala Morse itu merupakan penilaian risiko jatuh pada pasien dewasa. Dari mana tahunnya dewasa? Ya karena memang umurnya 70 tahun gitu kan. Umurnya 70 tahun pasti udah dewasa ya. Kecuali ditemukan atau pasien datang umur 3 tahun misalkan ya, 3 tahun. Diantar oleh keluarganya atau ibunya dengan demam 3 hari dan sebagainya ya. Nah, pastinya itu adalah diantar ini di Humpty-Dumpty gitu ya. Gitu kan. Kalau Morse kan untuk dewasa, kalau Humpty-Dumpty kan untuk anak-anak ya. Dan untuk numeric, rating, dan Wong-Baker atau face pain itu untuk pengukuran skala nyeri ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, Morse ya, atau skala Morse ya, untuk mengukur atau skala pengukuran jatuh pasien dewasa ya. Lanjut ke latihan soal kasus gawat darurat. Tuan X berusia 40 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Perawat melakukan pengkajian, terdapat luka terbuka di rongga dada akibat dari trauma benda tajam yang sudah tercabut. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tensi 140/90, nadi 110, suhu 37,8 dan respirasi 24. Perdarahan akut,
auskultasi suara paru vesikuler. Apa diagnosa dari kasus pasien tersebut? Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita udah tahu pertanyaannya, berarti kita harus menentukan nih, apa dari cerita ini intinya ya. Kita harus tahu dulu data subjektif dan objektifnya ya. Jadi ada pasien yang luka terbuka ya. Pasien luka terbuka akibat trauma benda tajam. Data itu data subjektif ya, data objektif ya. Jadi tensinya itu 140. Nah, di 110 suhu 37,8 dan RR 24. Ada perdarahan akut nih dan auskultasi suara paru vesikuler. Berarti sebelum kita melihat ABC-nya, kita harus tentukan dulu berarti ini kemungkinan ini trauma benda tajam ya. Terbuka ya. Di rongga paru-paru, berarti kan di vesikuler ya. Nah, untuk pilihannya itu A, temponer jantung, rasa saya bukan ya. Hematotorak. Kalau hematotorak itu berarti adanya darah ya di rongga torak ya. Kalau di sini tidak ditemukan datanya tuh. Nah, kalau untuk C, tension pneumotorak. Bukan juga, ada datanya tapi sedikit ya. Pleural chest tidak ada data patah tulang dada ya, tidak ada ya. Kalau open pneumotorak, nah ini open kan terbuka tuh teman-teman, terbuka jadi ada rongga dada luka terbuka nih. Nah, kemungkinan yang E nih ya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya adalah E ya, benar. Karena memang gejalanya khas itu luka terbuka nih. Kalau untuk di open kan terbuka ya. Dan suaranya vesikuler. Nah, untuk yang pilihan dari A, B, C, D itu kita bahas ya. Nah, untuk fail chest itu pastinya ada fraktur nih teman-teman. Lebih dari 3. Unilateral dan 3 bilateral ya. Lokasi frakturnya itu anterior, lateral, atau posterior. Keluhannya nyeri dan sesak. Ya, sedangkan di sini tidak ada, di data pasiennya itu tidak ada fraktur tulang dada ya, atau fail chest. Untuk pneumotorak ada 2 nih teman-teman. Ada tension pneumotorak dan open pneumotorak ya. Kalau tension itu tertutup ya, jadi kurang dari 15% ya, sampai terbanyak tuh 30-50% ya. Tensi pneumotorak itu tertutup ya. Kalau terbuka berarti ya dilihat dari kasusnya itu luka terbuka. Berarti kemungkinan ini open pneumotorak ya. Dan jawabannya ada kan? Open pneumotorak yang di E ya. Kalau untuk hematotorak ya, perdarahannya bervariasi teman-teman. Jadi tidak ada keluhan sesak ditambah keluasan sesuai jumlah kehilangan darah, gawat darurat atau hematotorak masif ya. Di sini perdarahannya akut ya teman-teman. Dan kalau untuk temponer jantung tuh ada 3 gejala klinis ya. Pertama itu gangguan gerakan jantung menjauh ya, klinik bunyi jantung menjauh. Darah tidak bisa masuk ke jantung atau terjadi bendungan vena jugularis, jadi jugularisnya itu membesar ya. Dan tekanan darah menurun. Sedangkan di pemeriksaan TTV itu tensinya tuh tinggi ya, lumayan tinggi lah, 140/90. Kalau untuk temponer jantung itu gangguan gerakan jantung itu tekanan darah turun ya. Dan disebut dengan trias back, itu tempo nada jantung. Oke, langsung ke soal berikutnya ya, tentang masih di soal kasus gawat darurat. Nah, Tuan B dilarikan ke IGD rumah sakit dengan keluhan nyeri dada seperti ditimpa benda berat, terasa panas dan menjalar ke bahu kiri. Tuan B didiagnosa oleh dokter miokard infark. 5 menit kemudian, pasien mengalami henti napas dan jantung. Tindakan apa yang tepat dilakukan oleh perawat untuk kasus di atas? Ini selain kasus gawat darurat, juga ini kasus tentang SOP ya.
standar operasional prosedur ya. Jadi selain kasus gawat darurat, ini juga untuk kita membahas tentang SOP-nya. Yang A itu pasang oksigen, yang B diisi shock, yang C RJP, D berikan obat, atau E berikan posisi semi Fowler. Oke, kita langsung lihat soalnya ya teman-teman ya. Pasien ke rumah sakit, keluhannya nyeri dada ya, terus menjalar ke bahu kiri, didiagnosa oleh dokter miokard. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dokter, pasien mengalami henti napas dan henti jantung. Oke, untuk kalau pemasangan O2 ya, ketika si pasien datang dengan keluhan nyeri itu biasanya langsung diberikan atau diperiksa ya. Langsung diperiksa atau diperiksa dengan pulse oximetry biasanya ya. Dan langsung diberikan oksigen biasanya oleh dokter ya. Kalau diisi shock itu sebelum atau setelah, diisi shock itu setelah RJP baru diisi shock ya. Nah, kalau untuk memberikan obat itu setelah pasien mengalami, bukan mengalami, namanya apa ya, stabil. Kalau pasien sudah stabil, masih stabil, itu bisa diberikan obat. Dan untuk berikan posisi semi Fowler itu kalau pasien sudah datang, langsung biasanya pertama dokter menanyakan nyeri nggak? Nyeri, berarti posisi pasien langsung diberikan posisi semi Fowler. Kalau untuk jawaban ini kemungkinan RJP teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika si pasien mengalami henti napas dan henti jantung, pasti respon kita langsung melakukan RJP dan kita konsultasikan dulu ke dokter. Dok, ada pasien henti napas dan henti jantung, pasti langsung kita RJP ya. Intinya kolaborasi dengan dokter juga. Tindakan kompresi dada dapat membantu mengembalikan otot jantung untuk berfungsi kembali, sehingga salah satu tindakan utama yang dapat dilakukan adalah RJP ya teman-teman ya. Ketika ada orang atau pasien yang mengalami napas jantung di rumah sakit, sebelum di shock pasti RJP dulu ya, gitu. Itu tindakan utamanya teman-teman. Oke, itu saja mungkin latihan soal kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.